Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Ya, nanti setelah resmi dari KPU diterima oleh Pak Gunarto tadi, itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saudara itu dosen UGM bukan? Lalu bagaimana SK Pak Kasmujo bisa ada di tangan saudara itu, caranya seperti apa? Tidak, karena Ya. Saya mendengar dari media itu kan begitu ramai. Ya, terus? Kemudian saya juga diminta sebagai saksi. Ya. Sehingga saya akan mencoba cari tahu. Saksi di mana? Saksi di mana? Di sini. Ya, terus mencari tahu. Yang memberi tahu saudara SK itu kan SK itu hanya dua, disimpan oleh Biro Akademik, Biro Kepegawaian atau yang bersangkutan. Kenapa bisa ada di tangan saudara? Saudara bukan dosen UGM, bukan karyawan UGM. Iya, saya nanya-nanya aja. Iya, yang memberikan siapa? Pertanyaan saya. Yang memberikan dia yang masuk. Nah, itu masalah serius. Kapan diberikan itu? Belum lama. Iya, karena menjadi tidak konsisten ijazah Pak Jokowi dibilang dokumen negara rahasia. Ini SK pribadi diberikan kepada Anda yang Anda bukan siapa-siapa, ya. Jadi saya lanjutkan pertanyaan saya sebelum kepada substansi. Saudara tadi duduknya di dekat TV atau bisa mendengar persidangan ini lewat TV-nya pengadilan? Speaker saya mati, Pak. Ya, udah, oke. Saudara bisa lihat TV di persidangan hari ini. Karena sebelum ditanya, saudara sudah bercerita tentang substansi, itu kami kaget semua di sini. Kita belum tanya tentang substansi, saudara sudah bisa menjawab, kan jadi satu keanehan. Jadi saudara tadi duduk lihat televisi pengadilan. Itu pertanyaan saya, dijawab aja, iya, tidak, itu aja. Sebagian ya. Ya, oke, terima kasih. Nanti akan kami simpulkan kesaksian saudara itu bobotnya seperti apa. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok gitu, dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi, tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili. Mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang, ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun provinsi di paling bawah, itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan. Gitu. Nah, Ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim dan juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga dokumen-dokumen yang nanti akan diserahkan dan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi
tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk meminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G/25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah. Saudara tadi membantah tak ada menerima uang. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung? Pernah, Yang Mulia. Nah, apa keterangan saudara di sana waktu itu? Saya diperiksa 2 kali, Yang Mulia. 2 kali? Ya. Tentang penerimaan yang 20 kali yang dari Bu Epi itu ada juga, Yang Mulia. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu? Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui, iya kan? Betul, Yang Mulia. Ya. Berapa kali saudara akui menerima uang? Berapa kali? 20 kali, Yang Mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat 1 ya, tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan, ya. Terus Fendi Tri Arianto, ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Lengkap. Kemudian tergugat 2 KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara. Ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada sini ya, Ruiz Alfianto, kemudian Wiji Lestari, selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada fotokopinya. Petugas tolong Pak ditempatkan Ibu, itu jangan berdiri Ibu, duduk di sebelah. Tolong Pak. Tidak, di sebelah sini aja Pak, sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, Pak ya, karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari tergugat 3. Tergugat 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Munarso, hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib, ya. Kemudian Muhammad Rois, Bana Bayu Wibowo, ya. Yang lain ada di sini ya. Ada jumlah totalnya 12 ya. 12. Selain itu ada Iwanuddin Iskandar Mulyono, kemudian Kusri Sabtono, Adi Gana, Eni Kustiningsih, Saiful sudah tadi, Ali Haidar, Masaya Latifasari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indrasari. Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis,
Di sini ada, ya tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya. Seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepanitraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum, ya. Ya, nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir ya. Kemudian terakhir tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor ya? Rektor. Ini memberi kuasa kepada ini ya, Ferry Anthony. Ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afinuddin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gadjah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa, Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Pada acara Indonesia Lawyers Club, Rudy S. Kamri, diehard relawan senior Jokowi, menyampaikan pertobatannya mendukung Jokowi. Mari kita simak. Saya dulu juga pendukung Pak Jokowi seperti Kang Ade Armando. Jadi dulu saya ingatkan juga bahwa kami dulu bau-membau menolak 3 periode. Ingat kan? Karena kami pikir Pak Jokowi itu sama dengan kita. Tapi menurut elit-elit teman-temannya Kang Ono, ternyata Pak Jokowi yang menginginkan. Kami dulu mempercayai bahwa SMK itu benar ada. Sudah dipesan 6.000 unit, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa IKN itu ada investor yang sekian ribu investor yang antri, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa pada saat Pak Jokowi mengatakan anak-anak saya tidak ada yang mau berminat di bidang politik, ternyata semua anak menantunya masuk di politik. Saya ingatkan lagi, dulu Pak Jokowi mengatakan beberapa bulan itu, bulan Maret 2023 kalau tidak salah, tidak mungkin anak saya menjadi calon wakil presiden. Baru 2 tahun menjadi wali kota. Nggak logik katanya. Tapi beberapa bulan kemudian berubah. Nah, Bagaimana? Masih tetap percaya dengan Jokowi? Atau sudah merasa sudah dibohongi? Gas alasanmu di komentar. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gus Nur, Izin. tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Sugi Nur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Baik, Mas Pitra ya. Saya tidak masalah residivis di hadapan hukum dunia. Yang penting saya tidak residivis. Bilang itu Pak Gus karena sesuai dengan ketentuan hukum seperti itu bunyinya. Apa? Biar selesai dulu Bang Mitra, silakan. Yang penting saya tidak residivis di hadapan Allah ya. Itu konteks hukum. Ya, jadi Bang Pitra, orang di penjara itu ada 3 penyebabnya. Materi ini saya sampaikan di depan hakim. Yang pertama dia kriminal, dia penjahat, keluar masuk penjara, itu layak di penjara. Otaknya kriminal, penjahat dia. Yang kedua, orang masuk penjara itu karena ceroboh, salah milih teman, gegabah, tanda tangan gak dibaca dan seterusnya. Maka dia masuk penjara. Yang ketiga, ada orang masuk penjara karena dia terlalu baik. Nabi
Yusuf begitu baik di penjara 7 tahun, 9 tahun sebagian riwayat. Bahkan kasusnya melecehkan istri orang. Bahkan di fakta persidangan tidak terbukti, tapi Nabi Yusuf tetap penjara. Buya Hamka di penjara. Anda kalau salah subuh pakai kunut berarti Anda bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i di penjara. Banyak sekali orang-orang yang baik di penjara. Jadi di penjara oke, residivis, bromocorah, penjahat nggak apa-apa kalau hanya setempel dunia. Yang penting tidak bromocorah, residivis di hadapan Allah. Nah, jadi intinya yang ingin saya tegaskan adalah Mas Pitra ya, semua yang ada di sini, intinya gini loh, coba saya netral saja. Kalau memang Pak Jokowi benar, insya Allah Anda semua selamat. Kalau Pak Jokowi ternyata salah, maka insya Allah hakim itu nanti ada di pengadilan. Kita di sini dialog. Oh, nggih. Dialog masing-masing pendapatnya silahkan. Ya. Kalau nanti masalah penghakiman, saya sudah itu di pengadilan. Saya sudah di pengadilan. Jadi biar Bapak mengerti konteksnya. Saya gitu sudah di loh. pengadilan dan saya sudah bersumpah mencium kaki jaksa. Bagus. Kalau bisa menghadirkan ijazah aslinya dan tidak bisa hadir dan tetap saya di penjara. Iya. Tadi tunggu aja nanti pengadilan. Oke, sekarang saya tambahi. Ini dialog mau pengajian atau apa? Tidak, ini dialog. Jadi Ini pengajian, ini dialog kita saja. dialog itu ada konteks. Sesama umat ini. Islam jangan menghina gitu loh. pengajian. Jadi sesama umat Islam jangan bukan menghina masalah pengajian. itu yang saya tanya, kita lagi dialog masalah perdebatan ini. Jangan kan materi saya kan keterlaluan deh. Siapa yang menghina? Nggak ada saya menghina. Saya bertanya itu. Jadi gitu loh. sekarang saya tambahin ya. Kalau Mas Ramadhani dan Bapak Pak Ade dan Pak Andi bisa menunjukkan ijazah aslinya nanti, insya Allah saya cium kakinya kalian semua. Jadi begini ya, setiap pemerintahan Indonesia terjebak dalam adik kuasa nih. Adik kuasa Amerika kita harus patuhi, kalau nggak kita dihajar. Oke. Tapi kita punya utang banyak, siapa tahu Cina bantu kita. Nah itu kan yang bikin jadi pertalian yang tidak masuk akal. Karena utang kita banyak. Utangnya banyak. Nah, sebetulnya ijazah Jokowi ini kalau berhasil dibongkar, utang itu milik dia, bukan utang milik rakyat. Oh, kalau ijazah Jokowi ini kita berandai-andai ya, ternyata itu tidak asli, kan berarti menurut Prof. Susi, legitimasi beliau sebagai presiden hilang. Sehingga semua keputusan, termasuk utang negara, tidak lagi menjadi kewajiban negara. Betul. Kewajiban pribadi. Betul. Dan persoalannya yang argumentasi di Indonesia, setiap presiden Indonesia tidak boleh diadili kan gitu kan ya. Jadi kan kita berbenturan dengan aneka peraturan yang tidak masuk akal gitu loh. Untuk saya tidak masuk akal. Itu joknya gini, kalau ngasih bantuan disebut bantuan presiden, kalau utang presiden disebut utang negara. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, kalau kita bicara soal kehidupan sehari-hari, ada satu hal yang mendasar yang selalu diajarkan sejak kecil, yaitu kejujuran dan rekam jejak. Waktu kita sekolah dulu, mau sekolah atau mau kerja, atau bahkan saat mencoba membangun kepercayaan dengan orang lain, lembar kertas yang dinamakan ijazah atau sertifikat seringkali jadi simbol dari kerja keras kita. Bukan sekedar lembar kertasnya saja, tapi nilai kejujuran dan proses di balik kertas itu yang bikin orang lain percaya bahwa proses kita betul-betul sudah kita jalani. Tapi bayangkan kalau konsep kepercayaan dan rekam jejak ini dibawa ke level yang jauh lebih tinggi, level pengelolaan sebuah negara. Ya, di dalam dunia politik dan tata kelola pemerintahan, kepercayaan publik itu adalah segalanya. Ketika seseorang memegang jabatan publik paling tertinggi, menjadi wali kota, gubernur, bahkan presiden dan wakil presiden, tetap menjadi dokumen adalah riwayat hidup, bukan lagi sekedar dokumen pribadi teman-teman, melainkan bagian dari informasi publik yang wajib terbuka. Mengapa? Karena dari situasi masyarakat melihat bagaimana integritas seseorang pemimpin yang menjadi pemimpin tertinggi di negara ini. Nah, teman-teman, belakangan ini perhatian publik kembali disedot pada dinamika hukum dan politik di tanah air yang cukup hangat, yaitu perkembangan persidangan gugatan civil lawsuit terkait keabsahan dan transparansi ijazah Pak Jokowi, hingga dinamika rakyat pendidikan Mas Gibran.
Ya, Sobat Politik, kalau kita amati dari perkembangan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta dan putusan Komisi Informasi Publik atau KIP baru-baru ini, ada beberapa poin menarik yang patut kita cermati bersama. Yang pertama, teman-teman, soal putusan KIP dan keterbukaan informasi publik. Nah, dalam persidangan dan dinamika KIP, majelis menegakkan prinsip penting, yaitu ijazah dan kualifikasi pejabat publik merupakan informasi yang sewajarnya terbuka untuk umum. Asas transparansi ini ditegaskan agar tidak ada kesimpangan siuran di tengah masyarakat. Pihak kuasa hukum dan penggugat terus mendorong agar dilakukan pembuktian dan pencocokan dokumen secara gamblang, bahkan ada opsi bom pinjam barang bukti jika diperlukan di persidangan, guna menjawab keraguan publik secara tuntas. Kedua, teman-teman, adanya sorotan terhadap riwayat pendidikan dan penyetaraan ijazah Gibran. Nah, tak kalah ramai, perhatian publik juga tertuju pada penelusuran riwayat pendidikan Mas Gibran. Isu penyetaraan ijazah sekolah luar negeri seperti Orsis Par Sekunder School difasilitasi lewat Kemendikbudrismen menjadi sorotan tajam pegiat seperti Roy Suryo dan kawan-kawan. Publik mempertanyakan apakah dokumen yang diterbitkan berupa surat keterangan itu memiliki bobot akademis yang setara dengan ijazah kelulusan biasa, ataukah ada celah administratif yang perlu diklarifikasi. Ketiga, gelombang suara masyarakat dan pengamat politik. Nah, dinamika ini makin hangat ketika tokoh dan pengamat seperti Roy Suryo, Rocky Gerung, hingga elemen yang masyarakat seperti kelompok Pasuba memicu perdebatan sengit. Banyak warga netizen di kolom komentar menyuarakan agar seluruh proses hukum dan administratif ini dibuka sejujur-jujurnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sebagian masyarakat tuntutannya bagi masyarakat atau pemimpin saat ini adalah sederhana saja. Jika memang valid dan asli, tunjukkan secara terbuka agar polemik panjang ini selesai dan dengan menuntaskan dan tidak menjadi beban sejarah. Nah, teman-teman semua, menurut kalian dinamika hukum dan politik ini ada satu pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama, yaitu di era keterbukaan informasi seperti sekarang, masyarakat kita sudah cerdas. Publik tidak lagi bisa menerima narasi, tapi menuntut bukti, transparansi, dan kejujuran dari para pemimpin kita. Bangsa yang besar ini adalah bangsa yang menghargai kebenaran dan menjadikan integritas sebagai pilar utama dalam bernegara. Ya, teman-teman semua, bagaimana menurut pandangan kalian sendiri? Apakah kalian percaya transparansi dokumen pejabat ini sudah ditangani dengan baik oleh lembaga hukum kita, atau masih ada hal yang perlu dibuka secara terang lagi? Coba teman-teman tulis pendapat kalian secara bijak dan santun di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman, kita melihat juga di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Paudi memberikan tanggapannya, kalau tidak punya ijazah asli Jokowi dan pengacaranya jangan bohong, harus jujur. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Orang Bawah memberikan tanggapannya, dengan kejadian ini hendaknya bisa dijadikan untuk perbaikan syarat pencalonan pejabat. Sampaikan teman kita Mushadalwanto memberikan tanggapannya, malu negara sebesar Indonesia menyelesaikan hanya ijazah saja seruet ini. Ya, Nia Epirila memberikan tanggapannya juga, kalau perlu Termul ikut dipenjarakan walaupun hanya 2 tahun melindungi kebohongan. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Di sini juga teman kita Siti Rofiah memberikan tanggapannya, di negara manapun kalau kebohongan disertai nyolong duit rakyat sudah dihukum mati. Ya teman-teman semua, Rewards memberikan tanggapannya, kejujuran adalah modal utama untuk keselamatan dunia akhirat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Roham Hagus memberikan tanggapannya, kebohongan pada saatnya pasti akan terbongkar, yang salah bahkan saleh, yang jujur bakal makmur, fan yang tidak jujur pada saatnya bakal hancur. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Muhammad Fadirmansyah memberikan tanggapan, jangan ada lagi pemimpin tertinggi sampai
bahwa ada ijazah palsu. Ya teman-teman, kita lanjut. Alto memberikan tanggapan kepolisian sebagai aparatur hukum. Apa jadi aparatur hukum di kasus ijazah Jokowi? Kalau barang bukti ada kepolisian, kenapa tidak diserahkan ke pengadilan? Penjabat dan aparat pada kaplak, lihat rakyat gaduh dan terpecah belah. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Nurdin memberikan tanggapannya. Kepolisian, Kapolda, Basekrim, Termul, pengacara, semua berak-berak mencret, nggak malu. Pembohong masih dibela karena banyak uangnya. Nanti lower seperti ini jangan dipakai, karena dia sudah membela seorang pembohong sampai mati-matian. Bila perlu hukum juga, karena sudah menghalangi pemeriksaan, dan Basekrimnya juga harus dipecat karena sudah memeriksa penuh kebohongan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Untung Sugiharto, di sini dia berpendapat teman-teman, membela kebenaran adalah ibadah, membela kebohongan demi posisi jabatan adalah kemukaran. Mari tegakkan amar ma'ruf hani murkan. Ya teman-teman, disampaikan oleh kita Tumi Jen Aceh. Di sini dia berpendapat teman-teman, sangat betul, 1000% kemenangan rakyat NKRI itu paten. Semua pembela pahlawan Indonesia, kebenaran, kejujuran bangsa. Ya sobat politik, kita lanjut. Yasnita memberikan tanggapannya, sangat memalukan yang melindungi ijazah palsu, terutama pemimpin rakyat. Terus pihak keamanan Polri, terutama sekali partai yang mengusung dan mempertanggungjawab sekali KPU yang menyeleksi berkas periksa orang dari yang KPU yang sudah tidak becus. Ya teman-teman semua, kita lanjut di sini juga. Teman kita Abedrosika memberikan tanggapannya, Jokowi berlindung di ketiak Metro Jaya. Bila polisi ingin pulih dari kebencian rakyat, saatnya sekarang tunjukkan ijazah Jokowi. Yang benar jangan dilindungi. Kalau polisi nggak bilang polisi PKI Polri harus jeli, PKI itu akan bangkit yang dikoordinir Jokowi. Nah teman-teman semua, kita lanjut. Muhammad Salim memberikan tanggapannya, suruh minta sama Polda untuk dicocokkan. Kalau Polda nggak mau kasih alasan apa bisa jadi kalau Polda nggak mau kasih, berarti Polda lah yang sengaja melindungi kebohongan Jokowi dan bikin gaduh. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik dan tanggapan dari teman-teman kita netizen? Dan teman-teman, mari kita juga memberikan opini cerdas kita di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Nah teman-teman semua, demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik dari channel ini. Dan demikian saja teman-teman, salam NKRI, harga mati.